Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia spesial 18 tahun DAI TV memberi dampak. Pemirsa, tadi kita sudah melihat peluncuran aplikasi DAI Plus dan juga tadi ada tayangan unggulan DAI TV. Dan tentunya ini kita akan mengetahui nih langkah-langkah strategis apa yang dilakukan DAI TV yang terus konsisten memberikan tayangan yang berdampak, tentunya positif dan juga inspiratif. Telah hadir bersama saya Bapak Paulus Florianus. Selamat siang Bapak Paulus. Selamat siang Lintang, apa kabar Lintang? Alhamdulillah baik. Pak Paulus ini sebagai General Manager Corporate Communication DAI TV. Baik Pak Paulus, tadi sudah melihat tayangan terbaru yaitu adalah versi 2.0 dari DAI Plus. Kalau boleh tahu Pak Paulus, di tengah derasnya arus informasi digital nih, banyak sekali ribuan informasi yang kita serap di dunia digital tentunya. Ini bagaimana strategi DAI TV agar tetap relevan dan bisa terus menjangkau para pemirsanya? Ya, terima kasih Lintang. Memang salah satu dampak nyata dari digitalisasi sosial media adalah kita kebanjiran informasi. Dan ternyata banyaknya informasi itu belum tentu baik ya buat kita. Dan kita sangat beruntung, DAI TV sangat beruntung kita memiliki master yang memiliki visi dan misi yang luar biasa. Nah, visi, misi, dan moto DAI TV ini ternyata sangat relevan di dunia, di tengah dunia yang sangat banyak informasi. Jadi untuk menghadapi banjir informasi, hoax, dan lain sebagainya, DAI TV tetap konsisten pada 3 prinsip utama DAI TV. Yang pertama adalah kebenaran, bahwa semua informasi yang kita sampaikan, yang kita tayangkan, yang kita produksi, yang kita share, pertama-tama harus memiliki unsur benar. Benar dan tidak boleh dibuat-buat. Yang kedua, benar saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting dari benar adalah memberikan kebaikan. Jadi poin yang kedua adalah konten yang kita sampaikan, yang kita buat, yang kita share adalah harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah karena kita bekerja di stasiun media, televisi adalah konten keindahan. Jadi kita mengemas dengan pengambilan gambar yang bagus, dengan editing yang bagus, dan yang jauh lebih penting juga adalah bahwa konten-konten yang kita sampaikan adalah mengandung unsur keindahan tentang Indonesia yang indah, tentang kehidupan manusia yang indah, saling toleransi, dan gotong royong. Nah, poin penting berikutnya adalah tadi kita masuk di era digital, teknologi. Kembali lagi pendiri DAI TV, Master Cheng Yang berpesan kepada kita bahwa salah satu tugas penting dari media adalah menyebarkan kebaikan lewat media. Jadi media itu sesuatu yang positif harus dipakai untuk menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, di usianya ke-18 tahun, DAI TV meluncurkan aplikasi yang namanya DAI Plus. Nah, DAI Plus ini sebagai salah satu cara agar DAI TV tetap relevan di tengah perkembangan digitalisasi, agar konten-konten kita bisa ditonton oleh banyak orang, terutama yang paling penting juga adalah bisa menjangkau anak-anak muda. Jadi anak-anak muda bisa mendapatkan konten-konten yang tidak saja menghibur, tapi yang jauh lebih penting adalah bisa memberikan edukasi dan inspirasi bagi mereka. Oke baik, berarti DAI TV juga terus melibatkan ide-ide kreatif begitu ya Om ya, dengan adanya platform DAI Plus yang versi terbaru 2.0. Lalu Pak, bagaimana nih, apa saja fitur-fitur unggulan yang ditawarkan oleh DAI Plus sendiri ini tentunya dapat menjawab kebutuhan masyarakat di era digital saat ini? Ya, Lintang, sebagai informasi kita sebenarnya sudah mengembangkan DAI Plus tahun 2002. Ada banyak, sudah banyak konten-konten yang kita sebarkan dan sekitar 10.000 yang sudah mengunduh. Nah, di tahun ini kita mengembangkan versi yang terbaru dan beberapa fitur menarik yang ditawarkan oleh DAI TV. Yang pertama adalah fitur personalisasi. Nah, melalui fitur ini, DAI TV menawarkan kepada para pengguna bisa memilih konten-konten apa saja yang cocok dan sesuai dengan pilihan mereka. Kita punya konten tentang drama kisah nyata yang sangat menginspirasi. Yang suka tentang dokumenter, kita punya dokumenter tentang alam, lingkungan yang kita buat dengan sangat baik. Kita juga punya konten hiburan, ada musik, tapi musik-musiknya yang memberikan inspirasi. Yang memiliki hobi, kita punya konten tentang berkebun. Dan juga untuk anak-anak,
kita banyak memiliki konten-konten anak-anak yang memiliki tayangan-tayangan tentang pendidikan budi pekerti. Nah, fitur yang kedua adalah fitur penyimpanan. Jadi melalui fitur ini pengguna bisa melist kira-kira konten apa saja yang mau ditonton di DITV. Dan nanti setelah mereka tonton mungkin ada urusan rumah atau mau pergi sebentar keluar. Setelah selesai urusan mereka bisa kembali menonton tayangan DITV di menit terakhir yang mereka tonton. Dan berikutnya juga yang paling penting dan mungkin ini yang paling berbeda dari aplikasi yang lain adalah DITV memiliki fitur yang namanya tanam kebaikan. Jadi tugas DITV, kita sebagai media tidak saja memberikan inspirasi untuk berbuat baik kepada orang, tapi DITV juga memberikan wadah bagaimana mereka bisa berbuat baik. Nah, melalui konten tanam kebaikan ini, DITV memberikan tantangan atau kepada para pengguna untuk pertama mendownload DAI Plus, yang kedua secara rutin menonton tayangan DAI Plus, dan nanti mereka akan mendapatkan poin. Nah, yang menarik, poin-poin ini nanti bisa ditukar dengan berbagai paket kegiatan sosial yang dilakukan oleh DITV. Kita ada kegiatan untuk lingkungan, kegiatan untuk pembagian sembako, dan kegiatan untuk mendukung pendidikan anak-anak dan guru. Nah, poin-poin ini nanti bisa ditukar untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Jadi, poin pentingnya adalah setelah mengunduh DAI Plus, setelah menonton DAI Plus, pemirsa tidak saja bisa mendapatkan konten yang menarik, menghibur, dan inspiratif. Yang jauh lebih penting adalah mereka juga ikut terlibat nyata dalam kegiatan sosial. Jadi DITV memberikan wadah untuk pemirsa untuk juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang baik dan positif. Baik, bukan hanya menyediakan tayangan positif dan juga inspiratif, tapi juga mengajak para penontonnya ya, Pak, untuk tanam kebaikan ini. Baik, terakhir Pak Paulus mungkin, di hampir perjalanan DITV 2 dekade ini, apa sih harapan dari Pak Paulus selaku General Manager Corporate Communication DITV untuk keberlanjutan DITV di masa mendatang? Ya, sebelum menyampaikan harapan, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada pemirsa DITV yang sudah mendukung DITV, kepada para corporate sponsor, kepada BOD DITV, dan juga kepada teman-teman DITV semua ya, karena berkat teman-teman semua kita bisa ada di sini sekarang selama 18 tahun. Nah, harapan kami adalah selalu dukung DITV, nonton DITV. DITV punya banyak konten-konten yang positif dan inspiratif. Dan yang jauh lebih penting juga, DITV baru meluncurkan DAI Plus. Tolong di-download, ditonton. Dan yang paling penting adalah bersama DITV kita sama-sama menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif agar dunia ini menjadi tempat yang baik, tempat yang positif. Karena salah satu peran penting media adalah bagaimana menginspirasi orang-orang untuk selalu berpikir positif dan juga untuk sama-sama melakukan kebaikan bagi masyarakat. Baik, kita harapkan juga DITV terus menginspirasi para penontonnya agar berbuat kebaikan, dan juga visi misi besar DITV ya Om ya, menjernihkan hati manusia dan juga mencerahkan dunia. Terima kasih Pak Paulus Florianus telah berbagi bersama kami di spesial HUT 18 tahun DITV memberi dampak. Baik, Pak Paulus tadi telah memberikan konsisten diperlukan langkah-langkah strategis dalam melanjutkan DITV, dan juga besar tayangan ini juga bisa terus memberikan dampak positif bagi para pemirsa. Nah, bicara tentang kreativitas, tayangan agar menarik disimak oleh para pemirsa, dan tentunya mengapa DITV juga memberikan pesan positif penuh makna. Setelah jeda kita akan berbincang dengan reporter DITV Medan, Nanda Primadana. Dan ini dia program unggulan DITV, yaitu Potret, untuk melihat keindahan wilayah Sumatera Utara di tayangan DITV. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.